Kembali di Breaking News bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, pemerintah menyiapkan sejumlah titik pemantauan hilal di wilayah Jakarta untuk menentukan awal Syawal 1447 Hijriah. Total 6 lokasi yang akan digunakan dalam melaksanakan Ru'yatul Hilal. Salah satu lokasinya adalah Masjid Raya Hasyim Asy'ari di Jakarta Barat. Pemantauan hilal menggunakan teleskop robotik. Hasil Ru'yatul Hilal ini nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penetapan awal bulan Syawal 1447 Hijriah oleh pemerintah. Masyarakat diimbau menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar Kementerian Agama untuk penetapan resmi Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan Ru'yatul Hilal yang diawali dengan halaqah falakiyah. Ru'yatul Hilal yang kami laksanakan pada kesempatan sore ini pertama menggunakan alat teleskop robotik yang kemudian diperkuat dengan menggunakan teodolit dan ditunjang oleh alat manual yaitu rubuk mujayab. Yang ketiga alat itu semoga bisa menjadi penentu atau untuk bisa terlihat atau tidak terlihatnya hilal di sore hari ketika matahari tenggelam di jam 18.05. Di 18.05 waktu huruf atau waktunya maksud maghrib itu disitulah munculnya hilal. Hilal terlihat atau tidak terlihat, maka hasilnya kalau seandainya tidak terlihat, tidak ada proses sumpah dari pengadilan agama. Kalau ternyata hilal itu terlihat, maka ada proses penyumpahan dari pengadilan agama. Dan kemudian hasilnya terlihat atau tidak terlihat akan kami laporkan pertama ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang kedua kami laporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan. Dan pemirsa, hari ini Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah. Penetapan dilakukan melalui pemantauan hilal di sejumlah titik. Dan pemirsa, kita awali dengan laporan terkini dari jurnalis iNews. Ada Ayah Nufus di lokasi sidang isbat kantor Kementerian Agama dan Kea Della Rosa di Bukit Condro Dipo, Gresik, Jawa Barat. Baik pemirsa, sambil kita menunggu rekan-rekan kita di lapangan untuk memantau titik-titik hilal di sejumlah lokasi di Jakarta, kita pantau terlebih dahulu. Ini adalah suasana terkini dari lokasi pemantauan hilal untuk memastikan penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pemirsa, kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Aceh menyiapkan 6 titik pantau yang tersebar di seluruh Aceh. Pemantauan hilal penentu 1 Syawal 1447 Hijriah dilakukan pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Tim Falakia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menyiapkan 6 titik pantau yang tersebar di seluruh Aceh. Selain itu, Kementerian Agama Aceh menyiapkan 5 teleskop pemantau di Observatorium Tengku Cik Kute Karangloknga, Aceh Besar. 6 titik pemantauan di seluruh Aceh berada di Gedung Observatorium Tengku Cik Kute Karang, Aceh Besar, Tugu 0 km Indonesia, Kota Sabang, Bukit Blangtiron, Perta Arun Gas, Lok Sumawe, Pantai Lok Gulumpang, Aceh Jaya, Popsua Gedebang, Aceh Barat, serta Pantai Nancala, Kabupaten Simelu. Pemirsa, pemantauan hilal penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah juga dilakukan di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan Ru'yatul Hilal 1 Syawal 1447 Hijriah digelar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur oleh tim Hisab Ru'yat dan Tanda Waktu Kota Sorong yang dikoordinasikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sorong bersama tim dari BMKG. Pantauan hilal menjadi bagian penting dalam menentukan awal bulan Syawal yang kemudian akan ditetapkan secara resmi melalui sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat pusat.
Pelaksanaan sholat Idul Fitri masih menunggu hasil resmi sidang isbat yang akan menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah secara nasional. Sementara itu, pemirsa, pantauan hilal di Kota Ambon dilakukan tim pemantauan hilal Kanwil Agama Maluku di Desa Wakashihu, Maluku Tengah. Pemantauan hilal dilakukan dari Masjid Cakmarussalam dengan melibatkan tim pemantau hilal dari Kanwil Agama, Provinsi Maluku, dan BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Ambon. Lokasi ini dipilih karena berada paling ujung bagian barat Pulau Ambon. Tim akan mengamati pergerakan bulan saat terbenam di ufuk barat untuk melihat posisi hilal yang bisa dijadikan laporan guna menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah. Saat ini kondisi cuaca di Ambon terpantau berawan dan cenderung mendung sehingga akan berpengaruh terhadap pengamatan hilal. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan astronomis atau hisap oleh BMKG Ambon, posisi hilal saat ini berada pada ketinggian 1,528 derajat dengan sudut elongasi 4,26 derajat. Pemirsa, hari ini Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah. Penetapan dilakukan melalui pemantauan hilal dari sejumlah titik. Dan kita akan awali dengan laporan terkini jurnalis iNews. Ada Berliana Mileni di Kanwil Kementerian Agama Jakarta, Ismalia Medasari di Masjid Hashim Asy'ari, dan Kea Della Rosa di Bukit Condro Dipo, Gresik, Jawa Timur. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Berliana terlebih dahulu. Seperti apa pantauan hilal sore hari ini, Berliana? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan pemantauan hilal untuk menentukan kapan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah akan kita rayakan bersama-sama. Kalau dari pantauan kami, Davi dan juga pemirsa, saat ini belum ada persiapan yang cukup signifikan ataupun dari tim Rukyat Hilal. Kami masih akan menunggu, namun dari informasi yang kami dapatkan memang nanti pemantauan hilal akan dilangsungkan setelah asar atau sekitar pukul 5 sore nanti, David dan juga pemirsa. Nah, memang untuk dari pemantauan hilal nanti hasilnya akan dilaporkan ke Kementerian Agama untuk kemudian dibandingkan juga dengan hasil dari perhitungan secara astronomi. Dan kalau untuk hilal sendiri, David dan juga pemirsa, hilal nanti akan dilihat menjelang matahari terbenam atau menjelang maghrib nanti untuk melihat apakah hilal nanti terlihat atau setidaknya berada di ambang batas 3 derajat. David dan juga pemirsa, kalau berdasarkan dari cuaca memang dilihat dari hari-hari atau tahun-tahun sebelumnya, biasanya hilal akan terlihat jika memang cuaca cerah. Nah, untuk saat ini dari pantauan kami di lokasi, cuaca terlihat cerah dan juga berawan. Nah, untuk pantauan hilal sendiri, David dan juga pemirsa, setidaknya dilakukan di total 117 titik di seluruh Indonesia yang kemudian juga melibatkan kantor wilayah Kementerian Agama, kemudian juga Kementerian Agama di kabupaten atau kota, kemudian untuk ormas ataupun pengadilan ataupun instansi-instansi terkait lainnya. Nantinya kami akan terus mengabarkan dan melihat bagaimana proses pantauan hilal dan apa hasil dari pantauan hilal itu sendiri. Kembali ke Anda, Davi. Baik, dari Kakanwil Kementerian Agama, kita beralih pemirsa bersama rekan kami Ismalia di Masjid Hashim Asy'ari. Ismalia, bagaimana persiapan pantauan hilal di sana?
Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Betul sekali, di titik tempat kami melaporkan ini merupakan titik yang menjadi salah satu pantauan hilal yang nantinya akan digelar sidang isbat pada malam nanti. Dan untuk bagaimana persiapan di sini, nantinya akan digelar pantauan hilal setelah Bada Asyar, akan dilakukan dulu halaqah falakiyah terlebih dahulu, dan juga ada beberapa alat di sini untuk nanti memantau hilal. Saya akan menunjukkan sedikit kepada David dan juga pemirsa. Ini menggunakan 3 alat. Ini bisa dilihat juga di layar televisi Anda, David dan juga pemirsa. Nanti ini adalah alat yang akan digunakan untuk memantau hilal yang akan menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah. Ini merupakan teleskop robotik, dan teleskop ini nantinya tinggal disetting saja mengarah ke arah hilal, dan juga nanti kita bisa memantau tingginya hilal melalui teleskop ini. Dan juga selain teleskop hilal ini ada 2 alat lainnya, yakni merupakan alat rubuk mujayat. Ini rubuk mujayat ini merupakan alat manual yang nantinya akan mengukur ketinggian hilal seperti itu, David dan juga pemirsa. Jadi ada selain teleskop robotik, ada juga rubuk mujayat. Selain itu yang nantinya akan membantu teleskop robotik ini ada alat bernama theodolit. Nah, alat theodolit ini merupakan alat yang nantinya akan mengukur horizontal dan vertikal secara dengan tingkat akurasi yang tinggi. Jadi di Masjid Hasyim Asy'ari ini akan menggunakan 3 alat yang akan memantau hilal untuk menentukan 1 Syawal 1447. Ini juga pastinya akan didukung dengan data hisab dan juga dengan observasi. Kalau kita melihat sebagai acuan, ini nanti tingginya hilal seharusnya berada di ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi jarak antara matahari dan juga bulan ini sekitar 6 derajat. Dan nantinya pantauan hilal ini akan dilakukan pada pukul 18.00 setelah Bada Asyar, dan kami akan kabarkan kembali update terkini di Masjid Hasyim Asy'ari untuk pemantauan hilal pada hari ini. Kembali ke Anda, Davi. Baik, pantauan hilal di sana menggunakan teleskop robotik ya, Ismalia. Bagaimana dengan di Bukit Condro Dipo Gresik? Kea, apakah pantauan hilal juga dilakukan dengan teleskop robotik di sana? Selamat sore, Davi dan juga pemirsa. Terkait pantauan hilal di Bukit Condro Dipo atau di Balai Rukyat Nahdlatul Ulama Bukit Condro Dipo Kota Gresik menggunakan 3 alat, yakni 2 alat teleskop manual, teleskop otomatis, lalu juga theodolit. Dan untuk kegiatan Rukyatul Hilal awal Syawal akan digelar pukul 4 sore nanti, yang dimana Lembaga Falakiyah saat ini sedang melakukan ataupun bersiap-siap untuk proses yang diawali nantinya dengan doa atau istighozoh, yang nantinya juga akan dilanjutkan dengan kegiatan sambutan dari Kementerian Agama Kota Gresik, lalu juga ada beberapa pimpinan kelembagaan pesantren, lalu juga ada beberapa instansi pemerintah yang turut hadir. Seperti yang diketahui hingga saat ini Bupati Gresik akan hadir di Balai Rukyat Nahdlatul Ulama Bukit Condro Dipo ini. Dan nantinya setelah ada pantauan hilal, para petugas nanti akan mengirimkan hasil pantauan hilal ke pusat, yakni PBNU Pusat, yang sebelumnya nanti akan dikirimkan juga ke Kementerian Agama. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda dan Davi terkait cuaca terkini di Kota Gresik. Dan sejak 3 hari yang lalu, Davi dan pemirsa, memang Kota Gresik ini dilanda hujan dan juga mendung sejak siang hingga sore hari. Dan saat ini pun cuaca sama, yakni mendung dan juga sedikit hujan. Yang dimana ketika mendung dan hujan ini menjadi kendala ketika para sanksi ataupun petugas ingin melihat pantauan hilal menggunakan teleskop atau theodolit, karena ketika pantauan hilal itu sendiri dilangsungkan akan mempermudah para petugas dan juga sanksi melihat hilal jika cuaca cerah. Dan untuk Kota Gresik ini sendiri pemantauan hilal dilakukan di 2 titik berbeda, dan salah satunya di tempat kami berdiri saat ini di Bukit Condro Dipo, Kabupaten Gresik. Terkait kegiatan pantauan hilal akan dimulai sama seperti seluruh tempat yang di Indonesia, yakni setelah matahari terbenam atau di Kota Gresik ini pukul 17.50 atau jam 6 kurang 10 menit. Yang nantinya hasil yang diperoleh dari para petugas ataupun sanksi dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kota Gresik akan dikirimkan ke perwakilan wilayah Nahdlatul Ulama Kota Gresik, yang nanti akan dikirimkan juga ke
pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama yang akan dilanjutkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia terkait hasil pantauan hilal ataupun menentukan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan saat ini kami masih terus memantau dan menunggu bagaimana proses pemantauan hilal di Kota Gresik ini. Kembali ke studio, Davi. Baik, pantauan hilal di sana dimulai 17.50 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Kea Dela Rosa melaporkan langsung dari Bukit Condro Dipo, Gresik. Sebelumnya ada Ismalia Medasari dari Masjid Hashim Azhari dan ada Berliana Mileni dari Kakanwil Kementerian Agama. Terima kasih rekan-rekan, selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.